Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Adriesa dan teman saya Dian Putri Septiani dan Resti Putri Aini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat dan pemikiran ilmu politik. Filosofi dan pemikiran politik Yunani klasik. Dikatakan filosofi klasik dikarenakan filsafat yang sudah dibangun mampu menguasai sistem ilmu pengetahuan alam pikiran barat kira-kira selama 2000 tahun. Para filosofi berusaha muncul kembali untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang saat itu mengalami kelemahan terhadap tanggung jawab manusia yang disebabkan karena pengaruh negatif dari para filosof aliran sofisme. Filsafat dan pemikiran politik pada era Kristen klasik. Filsafat Kristen dimulai sekitar abad kedua. Muncul melalui gerakan komunitas Kristen yang disebut patristik yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan iman Kristen. Kemungkinan berakhir pada sekitar abad ke-8 dan semenjak abad ke-11 dan seterusnya, filsafat Kristen dimanifestasikan melalui skolasticisme. Adalah periode filsafat pada abad pertengahan yang diperpanjang hingga abad ke-15 seperti yang ditujukan oleh T. Adaolara. Sejak abad ke-16 dan seterusnya, filsafat Kristen dan teori-teorinya mulai hidup berdampingan dengan teori-teori ilmiah dan filosofis yang independen. Eropa abad pertengahan. Tatanan politik Eropa Barat berubah seiringnya tamatnya wilayah Kekaisaran Romawi tertentu. Meskipun pergerakan-pergerakan suku bangsa yang terjadi di kala itu lazimnya digambarkan sebagai invasi. Pergerakan-pergerakan ini bukan semata-mata merupakan pergerakan militer, melainkan juga gerak perpindahan seluruh warga suku-suku bangsa itu ke dalam suatu wilayah kekaisaran. Politik Islam. Pemikiran politik Islam merupakan sintesis dari konsep-konsep kepemimpinan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam dan ajaran Islam dengan tradisi bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Politik Islam dipetakan menjadi 3 wilayah besar, yaitu tradisional normatif, yaitu pembahasan konsep-konsep dan norma-norma perpolitikan dari para ahli ulama. Kedua, tekstual historis, yaitu pendekatan dari sejarah barat dan ahli ketimuran. Yang ketiga, sekuler modernis, yang pada saat itu Islam masih dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab. Pendekatan ini bertolak dari anggapan dan keyakinan yang sesungguhnya. Filsafat dan pemikiran politik Indonesia. Seperti program dana desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah yang dikemukakan. Beberapa kasus ditunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran, tidak jelasnya pertanggungjawaban, dan perubahan relasi sosial politik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tulisan ini memaparkan lemahnya kapasitas demokrasi desa yang mengakibatkan lemahnya kualitas pemerintahan sebagai sebab dari berbagai ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan dalam penyaluran dana desa tersebut. Nah, berikut adalah teori-teori politik di era kontemporer. Teori normatif kontemporer. Teori normatif media lahir dari dua kubu yang saling berseberangan, yakni kubu libertarian dan kubu otoritarian. Yang pertama, libertarian radikal. Dalam liberalisme, publik yang baik dan rasional, maka keberadaan media tidak perlu diatur, merupakan penganut First Amendment absolut. Mereka yang percaya dalam arti ketat bahwa media harus benar-benar tidak diatur atau bebas. Yang kedua, otoritarian, menempatkan segala bentuk komunikasi di bawah kontrol elit pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas kontrol dirasa perlu untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban sosial. Teori politik yang kedua pada masa kontemporer, yaitu neo-institusionalisme, yang merupakan pengembangan dari pendekatan institusionalisme yang menggunakan prinsip dasar dari institusionalisme yang pada saat ini masih dipegang teguh.
Teori ini mengedepankan fokus perhatian terhadap perubahan-perubahan dari institusi-institusi yang ada dengan aktor-aktor berpolitikan. Kedua, mengembangkan performa dari institusi tersebut agar mencapai tujuan yang komunal. Yang ketiga, mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi pada institusi tersebut. Anarkisme dan radikalisme. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan atau tidak perlu atau berbahaya. Multikulturalisme. Politik multikulturalisme adalah argumentasi yang menarik yang disodorkan untuk melengkapi sistem dan dinamika perpolitikan di Aceh. Politik multikulturalisme termasuk sistem politik yang tidak berasaskan pragmatisme komunalistik, melainkan pada struktur politik yang dibangun untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Teori terakhir yaitu teori politik hijau, yang muncul sebagai kekuatan politik yang sangat penting bagi berbagai banyak negara dan membawa karakter global. Teori ini memiliki 3 karakter khusus yang membedakan teori ini dengan teori yang lain. Yang pertama, teori ekosentrisme yang merupakan penolakan terhadap pandangan dunia yang antroposentris, yang menempatkan nilai moral manusia yang paling utama dan mengabaikan nilai moral yang lainnya. Yang kedua, batas-batas pertumbuhan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi manusia saat ini telah mengalami perubahan krisis yang saling berhubungan. Yang ketiga, desentralisasi yang dianggap lebih mampu dalam pembentukan manusia yang lebih aktif dalam menjaga lingkungan. Demikianlah hasil dari presentasi kami tentang filsafat dan pemikiran politik dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.